seperti yang saya rasakan saat ini. Ini saya berada di pelosok, guys. Ini kalau kalian tahu, teman-teman semua, kalau kalian tahu ini kijing di sini. Ini kijing namanya. Itu di sini tuh harganya rata-rata di atas 200 juta. Jepang ya kayak ini, guys. Ini sisi lain Jepang. Ini penghuni desa-desa Jepang. Ini diisi oleh manula-manula, orang-orang tua, mbah-mbah. Ini deretan rumah-rumah tua, rumah-rumah kosong, dan sekarang itu kebanyakan dihuni orang-orang asing. Ini kayak kos-kosan, mungkin zaman dulu itu kos-kosan ya. Ini panjang ke sana itu isinya hunian semua. Ini juga, ini kebanyakan diisi orang-orang asing, kayak orang-orang Vietnam yang kerja di daerah sekitar sini. Ini sebenarnya udah, kalau menurut aku ya, ini udah kayak nggak layak huni. Karena kalau ini musim dingin itu pasti dinginnya sampai ke tulang-tulang, guys. Karena kebanyakan, kemungkinan besar ini bangunan kayak gini mungkin itu masih udah pada bocor ya. Dinding-dindingnya udah pada bocor. Jadi kalau menurut aku udah nggak layak huni. Sedangkan jangankan rumah kayak gini ya, rumah tua-tua kayak gini yang udah kayunya mungkin udah pada bosok. Apartemenku aja itu kalau musim dingin itu aslinya itu dingin banget, guys. Karena di sela-sela jendela gitu ya, itu rata-rata udah pada merembes kabeh, anginnya itu pada ngerembes. Jadi itu kalau nggak disolasi antara sela-sela jendela itu, angin dinginnya itu kalau pas musim dingin itu masuk ke kamar semua. Jadi itu dingin banget. Ini teman kita dari Vietnam. Ohayo. Vietnam jing? Vietnam. Doko ni iku? Supa. YouTuber. Watashi no YouTuber hairu yo. Halo Indonesia gitu tuh. Indonesia. Hello Indonesia. Mau nanen kang? Nihong de nanen kang? Kure? Nihong de mau nanen kang? 2年。2年？ああ、そうね。あなたは？2年同じ。じゃあね。Kalau kalian ikutin channel saya ini tuh, kalian itu bakal nemuin video-video yang absurd, yang nggak jelas arahnya kemana. Tapi buat kalian semua yang berangan-angan itu pingin tinggal di Jepang, itu kalian cocok banget buat subscribe channel saya ini, Semprot Brekel. Karena channel saya ini berisi tentang keseharian saya ketika liburan. Tentunya ketika liburan saya memanfaatkan waktu liburan saya itu buat jalan-jalan di tempat-tempat di pelosok-pelosok Jepang, di pedesaan-pedesaan Jepang, yang tentunya itu belum semua orang itu bisa datang ke Jepang kemudian ngerasain seperti apa rasanya belusukan di pedesaan Jepang, seperti yang saya rasakan saat ini. Ini saya berada di pelosok, guys. Ini sekarang saya berada di pelosok nih. Ini bener-bener pelosok nih. Gini ya, jadi konsep di Jepang itu aku juga heran. Pelosok desa kayak gini yang sepertinya itu jarang banget dilewatin sama manusia, itu dibangun jalan sebagus kayak gini, infrastrukturnya aja bagusnya kayak gini. Ini jembatan ini terowongan ya, ini atasnya jembatan, ini jembatan sebenarnya, tapi bawahnya dibikin terowongan buat orang nyebrang.
Jadi orang-orang sini kalau bangun sesuatu, negara Jepang kalau membuat sesuatu itu nggak tanggung-tanggung guys ya. Ini jembatan kokohnya ora patut, terowongan kokohnya ora patut, walaupun ini di desa. Ini di pelosok desa, ini pelosok banget. Di atas itu jalan antar kota. Sok serius, sini pelosok guys. Nih, nggak tahu ke sana itu jalan apa, kemana itu, terus kemana, terus medannya seperti apa itu aku juga nggak tahu. Tapi kalau herannya di Jepang jalan ke pelosok kayak gitu, ke atas gunung kayak gitu, itu dicor guys, dicor ya. Heran ya aku ya. Ini Jepang ini kayak bener-bener negara yang keluwian duit karo kurangan gawean. Ngapa jalan-jalan desa pelosok-pelosok kayak gini kok dicor gitu ya, dibikin sebagus kayak gini. Ini jalan aspalnya ini kualitasnya kualitas super kayaknya guys. Ini udah berpuluh-puluh tahun yang jelas. Jalannya walaupun nggak pernah dipakai itu tetap mulus. Sehingga enggaknya ya ada lubang-lubangnya gitulah ya, sedikit lah ya. Harusnya kan ada lubang-lubangnya sedikit itu ya. Tapi di sini nggak ada lubangnya. Jalan-jalan di pedesaan ini sepertinya bener-bener kayak terawat gitu ya. Nggak ada lubangnya sama sekali. Di Jepang itu di tempat-tempat kayak gini itu dikasih tulisan kayak gini. Ini artinya itu dilarang buang sampah. Ini ya, gomi sute. Ini nggak boleh sampah nggak boleh dibuang di sini. Aku nggak tahu persis cara bacanya kanji gimana, karena jujur aja bahasa Jepangku itu ngasal. Dulu aku pernah di Jepang 3 tahun. Kalau dulu aku mungkin bahasa Jepangku mandan rapih lah ya, mandan apik nek ngomong karo wong Jepang. Tapi kemudian setelah Jepang itu, peraturan di Jepang dulu itu 3 tahun nggak boleh balik lagi ke Jepang. Pulang dari Jepang, terus aku pergi ke Korea, merantau di Korea selama 5 tahun. Jadi bahasa Jepangku itu ada agak ora jelas, mandan ora jelas. Sementing aku naik wong Jepang ngomong apa itu aku maksud ya. Terus aku masih bisa ngelayanin mereka ngomong. Mereka nyuruh apa, ngajak ngomong apa, aku masih paham dan aku bisa jawab. Tapi aku nggak pinter-pinter banget bahasa Jepang. Karena pada dasarnya manusia itu punya kelebihan sendiri-sendiri dalam hal bahasa ya. Ada orang yang kalau pergi ke suatu negara terus mereka belajar bahasa negara tersebut, mereka bisa lancar banget ngomong bahasa kayak wong asli, kayak wong lokal. Itu ada, tapi ada yang udah dipelajari bertahun-tahun tapi tingkat bahasanya ya cuma segitu-gitu aja. Mungkin itu aku salah satunya yang ketika aku tinggal di suatu negara ngobrol sama orang-orang aslinya tapi tingkat bahasaku tetap segitu-gitu aja. Itu mungkin aku tipe orang kayak gitu ya. Jadi jangan heran kalau di vlog ini aku jarang banget berinteraksi dengan orang-orang Jepang, karena jujur bahasa Jepangku itu kacau. Dan kedua, aku itu nggak berminat selamanya kerja di Jepang. Jadi aku ora urus karo bahasa Jepang. Aku nggak begitu mentingin bahasa Jepang. Jadi gitu guys. Jadi jangan dibully ya. Kalau mau dibully ya silakan dibully. Bahasa Jepangku jelek gitu nggak apa-apa. Yang penting aku niatnya di sini tuh pingin nunjukin ke teman-teman semua. Inilah pelosok-pelosok Jepang yang mungkin para youtuber lain itu jarang disorot ya. Nih, ini pelosok. Ini bener-bener pelosok. Ini serem guys, serius ini serem. Siang aja kayak gini. Ini masuk ke daerah-daerah seperti ini itu seperti kayak ada sensasinya sendiri. Ini danau. Di danau ini banyak ikan black bassnya. Kemarin aku mancing di sini. Kemarin aku nyoba mancing di sini. Ini pelosok.
Inilah gambaran pelosok-pelosok Jepang, dan di sini ada kuburan, ada makam. Nih, ini pemakaman Jepang. Wah, ngeri ya. Ini kalau malam-malam jalan sendiri ke sini gitu, medeni guys, serem. Tuh kuburan Jepang, saking rapi nih, meling-meling. Ini kalau kalian tahu, teman-teman semua, kalau kalian tahu ini kijing-kijing di sini. Ini ya, kijing-kijing ini. Kijing ini namanya kijing kalau di Indonesia ya. Ini namanya kijing. Kayak gini ini kijing namanya. Itu di sini tuh harganya rata-rata di atas 200 juta. Jadi Jepang bukan pajak aja yang terkenal mahal, tapi kuburan setelah orang-orang itu mati, buat nguburin aja itu biayanya bisa ratusan juta. Jadi siapa yang berminat jadi orang Jepang kemudian mati di sini, ya siapin aja. Ya semoga aja kalau yang orang-orang yang menikah dengan orang Jepang itu keluarganya itu kayak istrinya, kayak anaknya itu mau dijadikan mualaf gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita tua, kita mati di Jepang gitu ya, jadi dikuburkan secara Islami. Jadi jangan sampailah kita dikuburkan secara orang-orang Jepang sini, dibakar gitu ya. Orang sini mati dibakar. Ini mungkin kuburannya wong apa carane wong zaman biyen ki kayak sesepuh panembahan wong sakti mungkin ya. Di sini itu kayak khusus kuburannya ndur guys. Aku nggak berani masuk. Di depan saya ini jalannya lebih medeni maning. Inilah pelosok-pelosok Jepang. Beruntung kalian yang lihat konten saya, beruntung kalian yang subscribe channel saya, karena di sini nih bener-bener kayak pelosok. Tapi di bawah itu udah ada rumah. Nih, Jepang yang kayaknya nih guys. Ini sisi lain Jepang. Sisi lain Jepang yang jarang banget diekspos. Kalian taunya Jepang itu raja teknologi, semuanya serba pakai mesin, serba pakai robot. Tapi nyatanya enggak. Di Jepang kayak gini. Inilah pelosok-pelosok Jepang. Ini danau, di sini ada danau. Ini danau biasanya aku mancing. Aku seringnya mancing di sini. Kadang mancing di sini. Di sepanjang itu, kalau kita tadi itu masuk ke sana ya, ke gang, terus masuk ke desa, nggak ke desa sih, masuk ke daerah sana itu nanti ketemunya hutan-hutan lebat kayak gitu. Biasa guys, sepi. Desa Jepang kemana-mana itu sepi.
Pernah tak tanya ke orang Jepang, temanku kerja orang Jepang itu, kenapa desa Jepang itu bisa benar-benar sepi? Kemana para pemudanya? Kemana para cewek-ceweknya? Kenapa di Jepang itu jarang banget aku nemuin lihat cewek-cewek gitu ya, anak-anak muda, perempuan, calon ibu-ibu gitu ya, calon ibu-ibu muda gitu ya. Itu jawabannya ya jawaban klasik guys. Nggak cuma di Jepang, nggak cuma di Jepang, tapi di Indonesia juga jawaban kayak gitu itu udah umum ya. Mereka mencari duit. Jawaban klasiknya ya mereka cari duit. Di desa itu susah buat para cewek-cewek itu nyari duit. Kalau ke kota itu cari duit buat cewek-cewek itu lebih gampang. Lebih banyak lapangan pekerjaan di kota-kota besar kayak Tokyo gitu ya, Osaka, Tokyo. Kalau di desa-desa kayak gini isinya pekerjaannya ya cuma bertani kayak gini, rata-rata bertani. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang tua, bapak-bapak gitu ya, yang udah berumah tangga, yang udah sing wis tanggung uripe nang desa. Jadi wis tua uripe nang desa, jadi arep merantau mang kota ki beboh. Jadi ya terjebak di desa. Jadi uripe gelem ora gelem ya nang desa, ngurus sawah gitu ya. Padahal lah kayak di Indonesia sama, hampir sama sih, mirip. Ini penghuni desa-desa Jepang, cara bertani di Jepang. Ini diisi oleh manula-manula, orang-orang tua, mbah-mbah. Kita masuk ke gang ini guys. Aku belum pernah lewat gang ini seumur-umur di sini tuh, belum pernah masuk ke gang sini ya. Ada peternakan burung merpati di sini. Ini kuburan lagi. Ini juga kuburan guys. Ini kuburan. Di sini ada danau. Ini aku mau survei danau ini loh. Nah ini. Nih. Danau ini yang mau tak survei. Ini lokasinya benar-benar pelosok. Kalau ke sana lebih pelosok lagi. Coba kita cek guys. Ini benar-benar pelosok ya. Ini danaunya. Danau di pinggir hutan. Mungkin aku orang Indonesia pertama yang blusuk-blusuk mengenai. Oh, di sini ada proyek guys. Ada konstruksi proyek, jadi kita nggak boleh lewat sini. Nih, ada pembangunan proyek.
Kalau kesini aku udah pernah guys. Ini aku udah pernah kesini. Di Jepang itu banyak banget burung-burung gagak. Kalau burung gagak di Indonesia itu jadi mitos. Burung gagak di Indonesia itu jadi mitos. Burungnya burung ilmu hitam. Pokoknya nek sing berhubungan karo burung gagak pokoknya hubungannya karo ilmu hitam itulah ya. Di sini burung gagak pati melarah. Nih. Aku udah pernah kesini. Dan ini aku mau ngomong. Ini, aku dulu itu pernah kesini. Itu kesana itu hutan ya. Hutan tapi tetap aksesnya itu ke pinggiran hutan ya. Itu sebenarnya cuma pinggiran hutan. Aksesnya jalan setapak kayak gini, bisa buat lewat mobil. Dan aku kesana itu pernah ngalamin kayak pengalaman mistis. Itu mobil pemadam kebakaran Jepang. Oke, kita lanjut. Aku lewat desa ini, lewat pinggir hutan ini itu kayak pernah ngalamin pengalaman mistis. Jadi aku masuk ke sana itu kayak ada suara-suara gaib itu yang di telingaku itu bunyi gitu ya. Tapi aku penasaran pingin nyoba lagi ke sana. Coba, penasaran guys, yuk kita coba lagi ke sana. Seperti apa kondisinya, apakah bener? Ini aku bukan nantangin, tapi kita coba lagi ke sana. Apa itu cuma halusinasiku aja atau cuma emang beneran ada? Ini sih mbak, permisi. Ini sebenarnya danau ya. Nih, danau. Ada perangkap babi, berarti banyak orang yang kesini. Ini danau. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Ini danau kayaknya ikan black bassnya banyak banget guys di sini guys. Atau malah sama sekali nggak ada. Ini sebenarnya sering dilewatin sama orang, aku yakin. Kita nggak bakalan berhenti di sini. Sumpah, ini pak emang hutan terhoror yang pernah tak lalui. Kita gede-gede banget. Aku mencoba nggak takut. Coba kalem baik guys, kalem. Jalannya resik kayak habis dibersihin guys. Kalem baik, kalem guys. Nggak ada apa-apa di sini. Horor, sepintas emang horor banget. Ini ketemu desa lagi. Kita udah lewat hutan tadi, hutan yang dulu itu aku pernah dengar bisikan gitu ya. Dan sekarang tak lewatin lagi itu nggak ada apa-apa. Mungkin waktu itu aku cuma kesan pertama lewat
tempat itu sepertinya ngeri banget itu. Emang tadi aku lewat situ ya juga masih tetap ngeri guys. Emang hutannya itu kayak lebat banget dengan pohon-pohon besar. Walaupun jalannya cor-coran bagus, tapi kalau di sampingnya itu pohon-pohon besar, nggak ada orang, terus bawahnya itu danau, itu rasanya mistis. Ini di pelosok, ini masih di sekitar hutan yang tadi kita lewatin, itu hutannya. Di bawahnya itu persawahan. Ini sawah, itu sawah. Itu sawah di atas, itu sawah semua, ini juga atas sawah itu, tapi di sekelilingnya itu dibikinin akses jalan bagus kayak gini. Inilah Jepang. Nggak sia-sia warga masyarakat Jepang itu bayar pajak mahal-mahal karena akses jalan-jalan bagus kayak gini itu dibangunin sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke dalam-dalam hutan kayak gitu. Karena di dalam-dalam hutan biasanya itu banyak orang-orang yang masih garap ladangnya gitu ya, di pinggir-pinggiran hutannya gitu. Jadi sama pemerintah Jepang mungkin dibikinin akses sampai ke ladang-ladang. Tujuannya mungkin ladang-ladang orang Jepang yang berada di pinggir-pinggiran hutan-hutan Jepang kayak gini ya. Oke, jadi kayak gitu aja guys video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.